Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Dan di podcast kita kali ini, alhamdulillah kita kehadiran narasumber yang luar biasa, yang kita fokus terhadap kesehatan mata, dan kita akan banyak tanya tentang kesehatan mata khususnya untuk anak-anak. Selamat datang Ibu Dr. Soraya Arifa Feranti. Beliau adalah dokter spesialis mata. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Ibu, terima kasih banyak di tengah kesibukan Ibu telah hadir di podcast Al-Azhar. Kami nanti ingin Ibu berbagi ilmunya tentang kesehatan mata gitu ya. Karena memang dunia mata itu kan saat ini memang sedang ada tantangan luar biasa. Ibu, terima kasih, mudah-mudahan Ibu dan keluarga juga terus diberikan kesehatan, terus juga diberikan keberkahan, dan pastinya kehadiran Ibu di sini akan menjadi pahala untuk Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ibu dokter, langsung aja. Tadi pengantar saya adalah tentang dunia kesehatan yang dipengaruhi oleh dunia gadget yang memang kita mau tidak mau kita harus mengikuti itu ya. Termasuk kita fokus pada kesehatan mata anak-anak. Nah, Bu Dokter, faktor apa saja sih yang kira-kira menjadi dasar yang selalu mempengaruhi mata anak itu agar sehat atau ada masalah? Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang di era digital zaman sekarang itu sering sekali gadget itu dijadikan kambing hitam. Padahal sebetulnya selama penggunaannya bertanggung jawab, kemudian sesuai dengan dosis lah kita katakan, itu sebetulnya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, mungkin ada beberapa hal yang penting untuk kita highlight. Jadi sebetulnya pada saat kita proses pembelajaran kan nggak melulu di gadget ya Pak. Iya, betul. Kita ada di buku, ada mewarnai, ada menulis, yang mana itu semua adalah near distance activities. Near distance activities itu adalah semua aktivitas yang kita lakukan di jarak dekat. Nah, jadi jarak dekat inilah yang sebetulnya dapat merangsang peningkatan mata minus pada anak-anak. Jadi ada suatu studi yang dilakukan di Australia, dia membandingkan antara anak-anak yang kalau istirahat mainnya di dalam ruangan sama yang di luar ruangan. Ternyata hasilnya berbeda, signifikan. Mulai dari pemanjangan bola matanya, penambahan mata minusnya. Jadi rupanya faktor yang bisa menyebabkan anak bertambah mata minusnya selain faktor genetika adalah faktor kebiasaan melihat dekat dan kurangnya outdoor activities atau kurangnya sinar matahari. Nah, jadi ini yang menariknya Pak. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jadi bisa lebih menelaah antara si kambing hitam ini yang selalu disalahkan si gadget. Padahal kita punya masalah yang lebih esensial atau lebih penting untuk kita bahas, yaitu adalah kurangnya outdoor activities. Jadi kalau kita lihat studi yang sudah dilakukan, diprediksi oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia bahwa pada tahun 2050 setengah dari populasi dunia itu akan memiliki mata minus. Setengah dari populasi dunia. Jadi anak-anak itu dok? Ya seluruhnya. Oh, dewasa juga? Iya. Karena kan building up ya, baik anak dewasa gitu kan. Pada tahun 2050 itu memang mata minusnya itu akan jadi setengahnya populasi dunia. Jadi sebetulnya ini adalah hal yang menarik. Ternyata pola kita di dalam ruangan terus-menerus, kemudian di kekurangannya dari sinar matahari, itulah yang justru menyebabkan anak-anak sekarang mata minusnya tinggi-tinggi. Jadi kalau kita lihat dari studi yang pernah saya lakukan, kerjasama waktu itu kerjasama dengan Wali Kota Jakarta Selatan, itu kita ngebahas atau mengambil sampel anak-anak dari keluarga tidak mampu di sekitar Jakarta Selatan. Di situ saya temukan di anak umur 6 tahun dengan minus 11 Pak. Di sekolah sering dianggap sebagai anak nakal, anak yang mengganggu, jadi dia tidak konsentrasi, prestasinya pun tidak cemerlang lah. Ternyata temuan itu kita kasih, kebetulan itu bakti sosial, jadi outcome-nya berupa kacamata.
kemudian kita obati juga segala penyakit penyerta dan ternyata penglihatan dia itu bisa meningkat, prestasinya pun meningkat. Gitu. Jadi kalau tadi menanyanya apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu untuk menjaga kesehatan anak-anak? Pertama, kita more outdoor activities, Pak. Banyakin main di luar ruangan. Kenapa sih angkatan zaman dulu kayak kita lah, minusnya nambahnya tuh lama. Dari pertama kali didiagnosa minus, nambahnya tuh lama deh, butuh tahunan. Itu pun nambahnya cuma -1 sampai akhirnya dia dewasa. Kok sekarang anak-anak sekarang baru 6 tahun dikasih tahu dia -1, tahun depan udah -2, tahun depannya ada silinder. Kok cepet banget semuanya bergeraknya. Nah, ternyata pola kekinian itu adalah kekurangan outdoor activities, banyak banget muatan pembelajaran yang diberikan melalui gadget, sehingga dia mau gak mau akan terus berada di near distance activities-nya. Anak-anak kecil udah mulai belajar mewarnai, ikutin pattern, segala macam dari dia, even toddlers gitu. Nah, itulah pola-pola kayak gitu. Kemudian kan pola pendidikan juga semakin advance ya zaman sekarang. Nah, pola-pola seperti ini yang ternyata memiliki resiko untuk meningkatkan mata minus anak. Oh iya. Jadi sebetulnya kan gadget itu dokter ada sinarnya ya. Iya. Berarti kan permasalahannya di sini adalah bukan karena sinar tetapi karena jarak. Termasuk mewarnai pun kalau terlalu lama, terlalu dekat atau menulis, itu juga menjadi faktor ya. Iya. Dan baca ya. Jadi yang hobinya baca buku cerita berjam-jam, itu sebetulnya kan bermanfaat banget dong buat anak-anak kita. Tapi kita kasih break aja Pak. Jadi mengenalkan namanya 20-20-20 vision. Mungkin untuk sebagian besar orang tua udah banyak yang tahu juga. 20-20-20 vision itu adalah every 20 minutes, setiap 20 menit beristirahat melihat yang jauh objek di atas 20 feet atau 6 meter selama 20 detik. Jadi murah meriah Pak, gak usah pakai kacamata, gak usah datang-datang repot-repot gimana. Sebetulnya hal-hal sederhana. Jadi 20-20-20 pada saat dia melakukan aktivitas jarak dekat, apapun itu, mewarnai, membaca, gadget termasuk, itu adalah kita harus batasi setiap 20 menit dia break dulu. Breaknya juga nggak lama-lama, cuma 20 detik, nanti dia balik lagi. Nah ini yang saya selalu makanya senang banget nih Pak kita bisa ngobrol di sini karena ini kan sekolah betul, Bu. Jadi memang adalah penting banget nih kita untuk mengajak pihak sekolah. Jadi kalau udah 20 menit, ayo kita lihat dulu keluar ke jendela. Ice breaking. Kita lihat dulu keluar jendela yuk, kita hitung sama-sama gitu. Dibuat menarik atau misalnya punya stopwatch nih, ibu gurunya anak-anak suruh lihat keluar aja terus keluar ke jendela. Kan kalau di SD Al-Azhar ini kan semua kelas ada jendelanya, sehingga mereka bisa melihat objek di luar, hitung 20 detik nanti balik lagi ke aktivitas dekatnya dia gitu. Dan itu ternyata efektif sekali Pak. Kedua, more outdoor activities. Jadi saya sangat senang kalau misalnya sekolah atau SD Al-Azhar ini bisa jadi promotor gitu ya. Yang pertama untuk bisa outdoor, banyak kelas di luar, banyak aktivitas pembelajaran yang kita lakukan di luar, moving class. Jadi kalau kita boleh nge-adopt dari luar kan memang sistemnya begitu ya, moving class. Terus mereka tuh outdoorsnya banyak banget. Memang kita nggak bisa pungkiri kita panas, polusi kayak gitu ya. Mungkin kita bisa kali ini adalah dengan di pagi hari. Jadi mumpung mataharinya masih bagus nih, kita banyakin outdoor activitiesnya gitu. Jadi itu akan ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan mata anak. Gitu. Berarti dokter kita itu memang perlu juga memberikan sosialisasi kepada sekolah, didukung dengan pengetahuan yang tadi dokter sampaikan agar sekolah itu membuat program yang 20 menit, nanti 20 detik pandangannya itu dilemparkan dulu keluar gitu ya. Iya, berarti selama ini memang yang kita khawatirkan gitu ya, nonton TV terus, main handphone terus gitu. Sebetulnya mungkin kalau itu dalam hal belajar tidak terlalu masalah, yang penting ada break dulu lah gitu. Nah itu memang harus difahami oleh pihak sekolah. Dokter, sejak kapan sih anak itu yang tampak terlihat bermasalah, khususnya
di awal udah ada genetiknya nih, Iya. seperti anak saya misalnya. Itu dari usia berapa tuh dok? Bisa Ditambah nanti mungkin faktor yang terlalu sering jaraknya terlalu dekat gitu. Itu mulai kapan itu? Jadi sebetulnya pemeriksaan kesehatan mata anak itu bisa kita lakukan even dari baru lahir, Pak. Menarik ya. Dari lahir itu berapa jam gitu atau berapa hari gitu dokter? Ya, jadi newborn itu terutama pada anak-anak yang lahir prematur itu udah kita bisa lakukan screening kesehatan mata gitu. Tapi katakanlah nggak ada riwayat prematur gitu ya, normal lahir cukup bulan, nggak ada permasalahan, itu pun bisa kita lakukan screening kesehatan mata anak. Jadi as early as possible itu bisa. Nah, selama ini anggapan di masyarakat itu seringnya beranggapan bahwa kalau udah bisa baca, karena dikiranya harus baca, betul, A, B, C gitu kan, dikiranya harus udah baca. nyurung gitu loh. Iya. Nah ternyata nggak harus nunggu sampai ada keluhan, nggak nunggu sampai ada tanda, kita screening, itu akan jauh lebih baik. Yang kedua, kalau kita lihat anak kita suka menyurung, menyurung gitu Pak, atau abnormal head position, dia begini, untuk melihat abnormal head position atau chin up gitu. Kemudian juga sering banget kucek-kucek mata. Sering kucek-kucek mata, apa-apa kucek mata, karena sebetulnya kalau anak gak ada yang dirasa, dia gak ngucek mata kok. Oh iya. Iya. Tiba-tiba gatel kan refleks ya dokter. Betul. Nah ternyata ini lagi nih Pak, kalau kita sering kucek-kucek mata, itu bikin kornea kita jadi lebih irregular yang bisa memunculkan astigmatism atau silinder. Nah, jadi sayang banget kalau anak kita sebetulnya bisa kita cegah penumbuhan silindernya, karena ternyata dia kebiasaan mengucek-nguceknya itu diakibatkan misalnya oleh alergi. Nah, kita work up alerginya, kita obatin alerginya, ternyata ya udah selesai masalah alerginya, dia jadi nggak perlu mengucek-ngucek mata lagi. Yang mana kalau dalam proses panjang itu bisa menyebabkan matanya astigmat atau silinder. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat anak kita, dan yang berikutnya, kalau dia nontonnya ke depan nih Pak, biasanya dimarahin, mundur gitu kan. Ya gimana dia bisa mundur, dia nggak lihat dari belakang. Ya pantaslah dia maju. Nah jadi itu adalah hal-hal yang sehari-hari yang kita bisa perhatikan pada anak kita. Jangan ditunda, jangan juga kadang-kadang orang tua suka denial ya Pak. Jadi sebenarnya udah ada rasa kayak ini kok matanya gitu, enggak lah gitu kan. Tapi sebetulnya banyak hal yang bisa kita cegah dari pemeriksaan dini pada anak-anak. Iya. Especially kalau kita punya orang tua yang memang matanya minus, gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita lakukan screening. Karena pada saat kita lakukan pemeriksaan screening mata itu Pak, kalau kita tanya sama anaknya, kamu buram nggak? Enggak. Gitu. Nah itu gimana dokter? Kan dia kan belum kayak kita nih. Ini belum apa ini? Iya. Kan belum tahu tuh mana buram mana. Betul. Jadi kalau anak itu kalau dia belum pernah punya pembanding, ya gimana dia bisa tahu kalau kelihatan dia buram? Buram itu apa? Gitu kan? Nah jadi memang kita yang sebagai orang tua dan dokter, tenaga kesehatan itulah yang lebih justru ngegali Pak. Jadi nggak usah nunggunya, artinya kayak orang tua ya, apa yang dirasa, buram nggak, baca itu, enggak gitu. Kita sih anaknya diam, kita yang kerja aja udah. Jadi banyak sekali metode pemeriksaannya. Jadi itu anak cuma main. Kita kalau periksa anak tuh Pak, wah semua mainan keluarin, kita ngobrol-ngobrol untuk periksaannya gitu kan, ibaratnya gitu ya. Kita bikin seru supaya ya dia diem mau kooperatif. Tapi kalau usia sekolah ya itu udah lebih gampang ya. Yang lebih susah itu kan kalau balita. Iya. Gitu. Iya yang belum ada fokus dia melihat sesuatu gitu. Iya. Jadi ternyata pemeriksaan untuk balita pun khusus Pak. Contoh pada bayi baru lahir tuh kalau kita ketuk ini dahinya dia berkedip, oke itu berarti dia lihat. Kemudian kalau pada usia berikutnya kita kasih light, kita kasih center, dia kedip atau dia ngikut ngelihat ke arah center itu udah cukup. Jadi tes penglihatannya itu sesuai umur. Kemudian nanti kalau udah lebih besar, moving objects, jadi si bendanya itu kita gerakkan. Itu dia ngikutin, itu artinya dia udah melihat. Ada lagi yang metodenya itu kayak meshes Pak, kayak meshes warna-warni. Itu dia bisa ambil. Nah itu artinya dia lihat. Jadi dia kan kecil-kecil tuh. Betul. Dan nyampur gitu ya. Jadi memang metodenya itu nggak harus melulu baca gitu. Jadi screening early itu jauh lebih bagus. Termasuk anak-anak kita yang di TK itu dokter
itu juga kan sudah harusnya ya sudah boleh, sudah bisa kan? Sudah, dan Iya, itu jauh iya, lebih iya. mudah. Apalagi anak sekarang kan cepet banget bisa baca Betul, berhitung Iya, segala iya. macam, itu jauh lebih gampang. Apalagi itu udah mengenali objek, Pak. Metodenya juga nggak harus huruf, bebek, Iya, iya, iya. mobil, itu banyak banget yang kita bisa lakukan. Ini kan kalau kita udah terlanjur dengan ketergangguan karena melihat terlalu dekat gitu ya, sebetulnya idealnya tuh dokter kalau sudah mulai TK ke SD, pemeriksaan mata secara rutin itu berapa bulan sekali sih dok? Iya, jadi kalau kita menemukan anak-anak dengan permasalahan mata, itu memang kita sesuaikan dengan kebutuhan, Pak. Katakanlah kalau misalkan kita ngasih obat gitu ya untuk alergi, kan kita mau follow up nih, follow up pasti lebih sering. Tapi kalau cuma rutin, katakanlah pemeriksaan pertama, oh nggak ada apa, nggak ditemukan apa-apa, itu boleh sampai 6 bulan atau 1 tahun sekali. Gitu. Tapi kalau kita temukan ternyata matanya ada kelainan, karena mata kelainan pada anak itu nggak melulu cuma mata minus, Pak. Glaukoma, katarak, retina bermasalah, kemudian apalagi ada riwayat lahir prematur, itu kan semua bisa kita tangani lebih baik dan lebih cepat, maka prognosisnya kan lebih bagus. Gitu. Jadi kadang-kadang orang suka mikir, emang ada katarak pada anak? Ada, glaukoma pada anak itu ada, Pak. Dan itu kita temukan kok. Pada praktek sehari-hari di mana orang tuanya tidak ada keturunan, orang tuanya juga nggak anaknya juga nggak ngeluh. Gitu. Padahal kalau kita tunda tuh, misalnya kita nanti-nantiin tuh, itu bisa jadi memberikan dampak yang persisten gitu, yang tidak bisa diperbaiki. Nah, untungnya memang orang tua sekarang tuh kan udah lebih aware, mereka dengan melalui banyak wadah untuk mencari informasi, akhirnya mereka jadi lebih dini memeriksakan anaknya, akhirnya prosesnya jadi lebih bagus. Kalau yang waktu itu yang saya studi yang saya lakukan di Jakarta Selatan itu, Pak, yang saya temukan nggak cuma mata minus yang tadi, anak umur 6 tahun dengan minus 11, tapi juga ada yang katarak, ada juga yang glaukoma. Itu padahal satu kali ngejaring lah, satu kali screening gitu, di daerah Jakarta Selatan aja, gitu, SD negeri Jakarta Selatan atau dari keluarga yang kurang mampu. Nah, itu yang kita screening ternyata ketemu langsung. Jadi berarti nggak sejarang itu gitu kalau di Indonesia gitu. Nah, itu yang perlu kita edukasi terus melalui berbagai platform gitu, supaya orang tua tuh jangan nunggu ada keluhan. Screening aja. Screening kalau bagus kan ya udah setahun sekali gitu kan. Dokter, kalau ada screening tadi terus ternyata ditemukan gejala itu dan terkadang kita langsung sebagai orang tua nih kacamata gitu. Nah, sebetulnya saya pernah juga mendengar ini mitos atau bukan gitu ya dokter. Jangan pakai kacamata deh, kalau udah pakai kacamata nanti malah bukan kurang malah nambah. Itu betul nggak sih dokter? Itu mitos, Pak, dan itu betul-betul menyesatkan. Jadi saya juga nggak tahu itu dari mana ya awal. Tapi itu ya. Tapi itu yang sehari-hari juga kita temukan. Jadi memang setiap kali dapat pasien mata minus pada anak, orang tua tuh seperti terpuruk gitu. Iya. Seperti kayaknya tuh gagal parentingnya gitu. Padahal sebenarnya nggak juga, tenang aja. Gitu. Anak pakai kacamata itu zaman sekarang udah biasa gitu, karena kebutuhan dia terhadap melihat dekat yang secara terus-menerus dan lack of outdoor activities itu memang adalah faktornya. Jadi kita sebagai orang tua jangan merasa fail atau gagal atau terpuruk kalau anak kita didiagnosa harus pakai kacamata. Itu satu. Karena yang penting pada saat proses perkembangan dan pertumbuhan dia mendapat penglihatan yang terbaik, Pak. Karena mata itu kayak kamera, otak itu kayak CPU-nya. Kita simpan memori itu di otak. Kalau kita nggak pernah kasih dia penglihatan yang terbaik, maka memori yang tersimpan itu adalah penglihatan yang buram. Ada istilahnya namanya amblyopia atau mata malas. Itu adalah pada saat akhirnya kita kasih kacamata maksimal, penglihatannya nggak sampai ke 100%. Gitu. Karena pada saat usia pematangannya udah terbentuknya penglihatan yang buram. Kasarnya begitu. Nah, sayang banget gitu. Lalu saya gali lagi kenapa nggak dipakein kacamata. Sebenarnya saya udah tahu sih dok harus pakai kacamata dari dulu. Cuma kasihan masih kecil. Nah, itu juga harus kita luruskan nih Pak. Justru kasihan kalau itu anak nggak lihat. Justru kasihan kalau kita telat. Gitu. Itu yang penting banget kita luruskan. Nah, kemudian kacamata apakah cepat nambahnya? Justru enggak, Pak.
Jadi itu juga stigma. Apalagi sekarang dengan metode dan teknologi yang semakin meningkat, studi juga semakin luas, ternyata ada 3 cara untuk menahan mata minus. Pertama, dengan obat. Ada namanya golongan atropin, dia itu diecerkan Pak, jadi biasanya menjadi 0, sekian. Dimulai dari sana. Dipakai setiap malam untuk jangka waktu tertentu, itu ternyata terbukti bisa menahan pertumbuhan mata minus. Yang kedua, lensa kacamata. Jadi kalau zaman dulu kacamata bikin ke optik ya udah selesai. Minus 2 udah kelar. Single vision. Nah, kalau sekarang kita punya banyak banget jenis lensa yang untuk bisa menahan pertumbuhan mata minus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lensa kontak. Lensa kontak dulu sering banget dianggap sesuatu kayaknya tuh wah big no-no gitu. Enggak. Itu untuk anak-anak ternyata ada jenis lensa kontak yang bisa dipakai pada saat malam hari. Itu ternyata terbukti menurut studi juga bisa menahan pertumbuhan mata minus. Tinggal kita sebagai tenaga kesehatannya mencocokkan nih sama jenis keluarga ini. Orang tuanya seperti apa, anaknya seperti apa, sehingga compliance atau keberhasilan dan kedisiplinan terapinya berhasil. Terus terang kalau dalam praktek sehari-hari saya, terutama di Indonesia, kita lebih reluctant ya, lebih nggak suka sama kontak lens. Biasanya orang tua tuh milih antara obat tetes atau kacamata iya. gitu. Dan so far studinya terus berkembang semakin banyak dan ternyata hasilnya ada efek menahannya gitu. Lalu pertanyaan berikutnya biasanya, terus ada nggak sih yang bisa ngilangin minus? Ya itu, atau makan apa gitu? Sayangnya kalau kita makan wortel segentong pun setiap hari ternyata nggak bisa menghilangkan mata minus, Pak. Jadi mata minus itu kan berkaitan dengan banyak hal, termasuk pemanjangan bola mata. Nah, ibaratnya panjang bola mata udah sekian, maka rasanya untuk kita bikin dia jadi kembali lagi normal itu sesuatu yang so far saat ini belum ditemukan. Tapi dengan kita memberikan terapi-terapi tadi, itu memang kita bisa menahan si mata minusnya. Ada kadang-kadang kasus khusus di mana minusnya kecil kemudian bisa hilang, katakanlah cuma 0,25, 0,5, ternyata minusnya bisa hilang dengan obat-obat dan terapi tadi. Memang ada, tapi itu kasus 1-2. In general, kesimpulan dari penelitiannya adalah kita tujuannya menahan mata minus. Jadi kalau bisa dalam 1 tahun jangan ada penambahan, atau kalaupun ada penambahan jangan lebih dari -1. Gitu. Itu upaya-upaya kita untuk nahan supaya apa sih kalau minus kok pada anak harus ditahan? Karena ternyata dia bisa early katarak, Pak. Dia meningkatkan resiko katarak lebih dini. Orang mata minus tinggi itu bisa katarak dini. Kedua, dia bisa ke arah glaukoma. Gitu. Kemudian masalah-masalah di retina mata. Retina mata itu adalah bagian syaraf mata yang sangat penting. Gitu. Jadi minus tinggi itu memiliki kecenderungan itu tadi resikonya jadi lebih meningkat, katarak, glaukoma, retina. Nah makanya kita kalau bisa kita intervensi, artinya kita tahan penumbuhan mata minusnya sehingga nanti harapannya pada saat dia sampai di usia-usia matur 18-20 tahun itu minusnya nggak begitu tinggi sehingga tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Itu sih tujuannya. Baik, dokter, kalau untuk treatment itu sendiri katanya bisa dikompres gitu ya. Nah, itu apakah itu ada efeknya terhadap kesehatan mata? Iya, jadi tergantung penyebabnya apa sih Pak, kondisinya apa. Kalau pada anak-anak alergi biasanya kita kasih cold compress atau kompres dingin. Kalau pada mata kering kita kasihnya air hangat. Gitu. Jadi tergantung kondisinya. Dan itu tetap kita pakai, kompres itu tetap kita pakai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nutrisi dan pola hidup yang sehat ya. Jadi pola hidup sehat, nutrisi seimbang, pola olahraga itu semua penting karena mengingat anak-anak sekarang nih kecenderungannya obesitas dan memiliki resiko ke arah diabetes mellitus, kemudian juga gagal ginjal gitu kan, yang nantinya bisa berefek pada kualitas penglihatannya. Iya. Berarti dari beberapa unsur itu ya pertama ya kegemukan itu juga bisa berpengaruh amat sangat dini terhadap kesehatan mata ya dokter. Bisa berpengaruh ke kesehatan mata Pak. Tapi memang bukan sesuatu yang cepat ya, jangkanya panjang. Okay. Sekarang karena kita sudah terlanjur memasuki era digital,
di kelas itu menggunakan gadget. Apakah juga salah satu faktor apa tuh dokter, cahaya ruang juga bisa berpengaruh nggak terhadap kesehatan mata? Kesehatan mata, iya itu juga ada penelitiannya Pak. Jadi ternyata di berbagai negara itu memiliki kekuatan cahaya yang berbeda-beda gitu mataharinya gitu. Jadi kekuatan luxnya itu tuh katanya berbeda-beda dan apalagi dibandingkan dengan indoor gitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita belajar di ruangannya terang, tapi juga tetap anak itu tetap harus keluar juga untuk outdoor activity karena biar gimana pun tidak tergantikan katanya. Oke. Nah, dokter ada sesuatu ilmu atau edukasi untuk kita sebagai orang tua nih menghadapi era digital. Apa sih pesan dokter yang ahli di dunia kesehatan mata kepada para orang tua tentunya, Bapak Ibu guru, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga agar ayo sama-sama kita jaga kesehatan mata mulai dari sini gitu, atau penyikapan orang tua terhadap perkembangan era digital. Iya, jadi mungkin take home message ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua di rumah kita screening aja deh. Screening kesehatan mata itu sangat penting untuk mendeteksi dini sehingga nanti prognosisnya juga lebih bagus. Itu pertama. Yang kedua, kalau dari pihak sekolah, alangkah baiknya kalau kita menerapkan 20-20-20. Itu Jadi setiap 20 menit pembelajaran jarak dekat, kita kasih istirahat untuk melihat yang jauh 20 detik pada objek-objek di atas 6 meter atau 20 feet. Kemudian, mari kita sama-sama tingkatkan awareness terhadap anak-anak kita, yaitu yang tadi kalau ada tanda-tanda mengerinyingkan mata, kemudian dia maju ke depan, pada saat nonton TV dia nggak mau di belakang. Duduk di kelas dia prestasinya menurun, itu juga bisa jadi tanda. Kebiasaan menguncap-uncap mata itu adalah tanda-tanda paling early, sehingga kita tangkap dulu itu, kita bawa untuk pemeriksaan lebih lengkap. Dan yang terakhir tentu tadi pola hidup seimbang, pola hidup sehat, gitu. Saya rasa itu yang paling paling general yang kita bisa sarankan ke orang tua dan pihak sekolah. Terakhir, apa yang harus dilakukan orang tua murid? Sikap apa ketika anak-anak kita terdeteksi memiliki gangguan penglihatan gitu, biar nggak panik nih dokter. Jadi pertama, pakai kacamata itu nggak apa-apa, it's okay. Ya, jadi bukan kita failure sebagai orang tua dan itu bukan sesuatu hal yang perlu kita kasihanin ke anak-anak kita gitu. Justru kasihan kalau dia nggak ngelihat gitu. Jadi kalau emang didiagnosa harus pakai kacamata, maka pakailah. Kita pilih frame yang paling catchy buat dia, yang dia senang, nyaman, dia tampilannya juga jadi lebih keren gitu. Itu kita kita educate di dalam keluarga, lingkungan keluarga. Dan kalau memang anaknya harus pakai kacamata, maka pakailah kacamata. Nggak perlu khawatir nanti tambah cepet nambahnya, kemudian nanti anaknya jadi tambah parah. Enggak, justru kalau kita kasih kacamata, kita kasih dia penglihatan yang lebih baik, menunjang ke prestasi, ke kepercayaan diri, itu semua berpengaruh, baik status sosialnya maupun status psikologisnya. Nah, mungkin yang penting juga adalah kita sama-sama memberi semangat satu rumah. Dulu kalau saya boleh sharing pengalaman saya, Pak, waktu anak saya yang kedua, dia namanya Madika, kelas 6. Itu dia dulu waktu itu pertama kali harus pakai kacamata, itu kita satu rumah pakai kacamata, Pak. Oh gitu. Saya kebetulan terlahir dengan 0, nggak pakai minus. Tapi ayahnya ada, kakaknya juga enggak. Tapi kita waktu itu satu rumah pakai semua. Jadi ya yang bohong-bohongan gitu. Waktu itu dia masih kecil ya, masih TK. Tapi untuk menormalisasi bahwa itu biasa aja. Biasa aja kok pakai kacamata tuh. Nggak usah kayak aduh kasihannya masih kecil kacamata. Loh enggak. Justru, gerakannya jadi terbatas gitu ya. Justru kasihan kalau dia nggak lihat. Gitu. Jadi lingkungan sekolah tuh lingkungan yang menurut saya paling penting lah ya ngebentuk karakter anak-anak selain tentunya di rumah. Nah itu mari kita sama-sama biasain aja ke orang tua anak lain nih Pak, atau guru-guru lingkungan sekolah sampai mungkin security office semua, bahwa kacamata pada anak-anak itu biasa aja. Nggak usah dianggap sebuah keterbatasan, nggak usah dianggap sebagai sesuatu yang aneh, yang sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri anak. Karena nggak sedikit anak yang udah saya resepkan kacamata, katanya di sekolah nggak nyaman, terbuli lah,
Ada komentar negatif lah, nggak hanya dari teman-teman, dari bapak ibu gurunya, betul, atau mungkin dari tim penyokong sekolah gitu. Nah itu mari kita sering-sering educate ya, mengedukasi masyarakat bahwa itu adalah sesuatu yang harus teamwork kita, supaya ngebangun anak untuk percaya diri dan nyaman dengan kacamatanya. Betul. Oke. Dokter, terima kasih luar biasa gitu ya, ilmu tentang kesehatan mata. Dan ya memang sih kita semua tidak menginginkan kita memiliki masalah penglihatan. Even kalaupun sudah dideteksi dan harus berkacamata, itu bukan sesuatu hal yang aneh, itu hal yang biasa karena tadi yang dokter sampaikan justru itu adalah akan sangat membantu khususnya di perkembangan prestasi anak itu sendiri. Betul. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya luar biasa. Sahabat Al-Azhar, ini sesuatu hal yang baru juga untuk kita yang tadi dianggap katanya sepele, tapi ternyata ini hal yang jadi sangat penting. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah hadir di tengah-tengah kita, sudah memberikan ilmu dan pencerahan kepada kita semua tentang kesehatan mata. Terima kasih banyak Pak. Atas Terima kasih banyak Ibu Dokter Soraya Arifa Feranti, dokter spesialis mata. Ibu terima kasih banyak, hatur nuhun, sukses terus, sehat terus. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di momen-momen berikutnya yang pastinya ilmu kesehatan itu tidak akan pernah habis ya. Pasti kita butuhkan. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu sahabat Al-Azhar. Tuntas sudah dan mudah-mudahan ini tidak pertama, insya Allah kedua, ketiga kita akan diskusi lagi tentang kesehatan. Dan kita bertemu lagi di podcast Al-Azhar yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.